kuasa-Mu hebat. Terima kasih. Kami mau terus memuji puji dan memuliakan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita menserukan nama Yesus, nama yang ajaib. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus.
sekaligus untuk menjalankan tanpa persembahan. Haleluya. Terima kasih buat Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami mengucap syukur atas kekuatan pada pertemuan ibadah itu sudah mendengarkan firman-Mu. Kami ingin berikan Tuhan untuk memberkati kami, berlimpah dan kehidupan kami. Baik yang jemaat untuk yang melayani Tuhan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan juga oleh persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu mahal pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Karena ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Oleh darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita
ditanding oleh apapun juga Tuhan. Pengorbananmu terlalu besar, pengorbananmu terlalu ajaib. Malam ini Tuhan, bagikan iman kami. Biar kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, biar kami bukan hanya sebagai pembicara, tetapi kami dimampukan jadi pelaku akan kebenaran. Yang siap melakukan penuturan sama-sama katakan amin. Ya, shalom, silakan duduk. Oh, haleluya. Silakan duduk. Terima kasih untuk para pelayan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Gembala Sidang, Pak Dani dan Ibu yang sudah mengizinkan saya ada di tempat ini. Rasanya saya baru datang ke tempat ini Pak ya. Iya betul ya. Dulu di tempat mana Pak ya? Cengkareng ya? Oh luar biasa. Sebelum Cengkareng Kartini ya? Oke. Dari Kartini ke Cengkareng sekarang kita di sini. Tadi saya sempat nanya sama satu warung di situ, Bu, GPPS di mana ya Bu ya? Nggak ada. Nggak ada Pak, ada GBI Pak. GBI bukan tempat Pak Frans Pati, saya bilang. Iya Pak, loh kalau GPPS di mana Bu? Tidak ada. Saya jemaat sana katanya. Waduh, sudah digituin bingung saya. Ternyata saya nanya dengan jemaat. Sudah, kalau sudah gitu tinggal kita bilang, Ibu Manado. Iya, katanya. Ada yang Manado di sini? Gak ada. Oh iya, ya, nama saya Hengki. Saya tinggal nggak jauh dari sini. Saya orang Pademangan. Oh. Bapak Ibu tinggal di sini semua kan ya? Nggak jauh ya? Nggak jauh ya? Oke, berarti karena pembicaranya orang dekat, yang dengar juga orang dekat, artinya kita siap sampai malam. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Enak aja. Saya sudah dari pagi nih keliling-keliling. Mana pas mau berangkat, mau pelayanan, lihat mobil ternyata bannya kempes. Gitu. Ya sudah, mau diapain? Tinggal saja. Untuk zaman sekarang ada Grab ya. Betul kan ya? Naik Grab. Aduh, sampai di satu tempat kami bingung. Karena apa? Karena hari ini saya pergi berenam. Istri saya dan kembarannya, oh iya istri saya kembar 3. Pertanyaan berikutnya Bu, biasanya gini, pernah ketukar gak? Betul, pertanyaan ini pasti Bapak Ibu tuh biasa nanya saya gitu. Pernah ketukar gak Pak? Jawaban saya, pernah. Saya tuh punya kelemahan, susah ngingetin muka orang. Makanya saya suka bilang di jemaat, kalau melihat saya tolong panggil aja. Gitu loh. Jadi jangan bilang, wah Hengki itu sombong katanya. Nanti gak diundang lagi, jangan begitulah kita. Gitu kan. Jadi saya memang susah gitu muka orang. Bisa dapat istri yang kembar 3 lagi. Betul lah. Sama lagi. Yang membedakan apa? Tenaletnya. Gitu kan. Loh, tenalet di muka yang membedakan. Tapi kalau pas dipores sama bedak kan foundation hilang. Betul kan? Iya, kan saya gak mungkin pegang dulu meja tenalet itu mana. Ya, hari ini saya akan khotbah. Nggak mau khotbah sih sebenarnya, karena saya tahu Bapak Ibu sudah lebih senior dari saya kalau soal Kristenan. Kalau saya khotbahin lah ya, saya sharing aja ya betul. Nah, karena kebanyakan sharing katanya serong ujungnya, ya kan? Banyak kan orang gitu ya, sharing, lama-lama serong, gitu kan? Makanya sebelum sharing disaring dulu, iya kan? Kebanyakan sharing nggak disaring, serong ujung-ujungnya. Ya, yuk kita buka aja yuk. Yosua pasal yang ke-24 ayat ke-15. Ini ayat paling terkenal nih. Yosua pasal 24 ayat ke-15. Baca yuk. 1, 2, 3. Apa? Tunggu, sabar. Ini
kita cuma 20 orang, nggak sampai kok, nggak kompak. Iya kan? Jangan sampai nanti malaikat lihat cuma sedikit aja nggak kompak. Ayo, yang kompak. Supaya nanti malaikat lihat gini, Tuhan, kompak lo 20. Tambahin Tuhan. Tuhan tambahin. Kan gitu. Ya kan? Makanya buku sedikit kita kompak. Bacanya gini, Yosua 24 ayat 15 gitu ya. 1, 2. Yang bilang 3 terus baca siapa? Kan saya nggak bilang setelah 3 baca, kan saya nggak bilang begitu. Oh gitu. Oke, sampai hitungan ketiga baca ya. 1, 2, 3. Tetapi iya, pilihlah. Iya. Yang negerinya kamu diamini, tetapi kami akan beribadah kepada Tuhan. lagi ya, mulai dari kata tetapi ya. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisiku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini merupakan ayat bagian penutup dari kitab Yosua. Siapa Yosua? Yosua adalah orang yang terkenal karena ketaatannya. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Taat kepada siapa? Kepada pemimpinnya. Dan hari itu Yosua bilang gini, tentukan hari ini kamu mau beribadah kepada siapa. Karena terus terang, sadar gak sadar, kita sudah masuk ke dalam satu wilayah atau satu tempat atau satu masa yang namanya akhir zaman. Betul gak? Iya kan? Banyak orang sekarang meninggalkan kekristenan loh. Betul ya? Ya. Orang yang tadi gereja ini 1000 orang tiba-tiba jadi 300. Yang 300 tiba-tiba jadi 50. Kenapa sih bisa begitu? Di Korea itu terkenal dari tahun 1900-an. Itu terjadi kegerakan rohani yang besar-besaran. Orang menginjil Korea gampang banget. Tinggal bilang, Yesus baik sama kamu, Yesus sudah mati buat kamu. Orang tiba-tiba lagi, aku mau terima Yesus. Di Korea di awal-awal tahun 90-an, pertengahan 90-an, gampang sekali terjadi KKR. Tetapi sekarang begitu banyak orang meninggalkan kekristenan di Korea. Dan banyak aliran-aliran, sorry ya saya mau bilang, aliran yang sesat keluar dari Korea. Bahkan di Indonesia pun ada aliran itu. Lagi rame tuh. Namanya apa? Udah gak usah tahu, nanti malah jadi nyari-nyari. Kadang gimana gitu sih, dikasih tau yang ngaco malah nyari. Iya kan? Gitu, udah gak usah tahu dan pokoknya percaya sama saya, ada gitu loh. Yang sesat banyak. Yesus bilang begini, akan tampil orang yang mengaku juru selamat, akan tampil orang yang mengaku namaku. Tetapi ingat, Mesias palsu banyak bertebaran di mana-mana. Yesus bilang begitu. Ciri-ciri kedatangan Yesus kembali apa? Bangsa akan bagi melawan bangsa, betul? Sekarang udah, Cina sama Taiwan semua perang. Teman istri saya datang dari Taiwan. Saya sempat tanya sama dia, gimana Taiwan sama Cina? Sudah bos perang. Hampir tiap hari mereka lihat tanker, mobil tanker itu ya, bukan mobil tinja. Mobil tanker, mobil perang bertebaran di jalan-jalan. Amerika sudah perang. Rusia Ukraina belum selesai. Korea Selatan, Korea Utara sudah mau perang. Bangsa bangkit melawan bangsa. Gempa bumi, aduh. Gak usah kita bacain lah ya. Ngeri. 3 bulan lalu, tahun lalu di Amerika, menghancurkan Amerika sebagian. Bulan lalu ditambah lagi dengan kebakaran di Los Angeles. Dan bulan Desember kemarin ada satu hamba Tuhan bilang begini, Hengki siap-siap melayani di Amerika. Januari kebakaran besar. Terus saya mikir-mikir, bisa gua keluar nggak nih? Saya tuh mikir gitu, loh Tuhan, secara manusia takut saya. Kebakaran hebat begitu. Gempa, di Indonesia
manusia hampir tiap hari kalau selalu baca tentang gempa. Ngeri banget. Ada BMKG bilang akan terjadi gempa dari sini sampai sini. Jakarta gimana? Jakarta akan habis. Belum lagi kemarin teman saya telepon, Pak, di gereja gua kebanjiran depannya. Di mana? Di daerah Taman Palem, Taman Palem Cengkareng ya. Kebanjiran di daerah saya. Saya bilang enggak salah loh, enggak. Hah? Padahal datarannya agak tinggi gitu loh. Kebanjiran. Iya. Ya namanya juga kali beres semua ya. Iya kan? Iya. Kali ini terus banjir ya wajar. Banjir? Ya ampun. Sini banjir ya? Enggak ya? Sombong banget. Banjir sudah di mana-mana. Betul ya? Kita lihat tiba-tiba kota Bandung bisa kebanjiran. Dari masih saya kecil, saya nggak pernah dengar Bandung kebanjiran. Bandung bisa banjir, tempat-tempat lain bisa banjir, Bogor bisa banjir. Artinya apa? Kita sudah ada di ujung akhir zaman. Banyak orang yang nggak tahan-tahan dengan goncangan, banyak orang yang nggak tahan-tahan dengan yang namanya godaan, tumbang. Tinggalin Yesus karena apa? Karena motivasi ke gerejanya salah. Motivasi pelayanannya salah. Pelayanan supaya dapat pelayanan yang dicari duit. Pelayanan yang dicari supaya namanya makin besar, supaya makin terkenal di mana-mana. Cari Tuhan supaya apa? Supaya diberkati. Cari Tuhan supaya apa? Supaya anak selamat, supaya dagangan selamat, katanya gitu. Hari ini Yosua bilang begini, dengan tegas Yosua sambil dia Bapak Ibu pasti ada yang hidup di zaman Presiden Soekarno ya, ada nggak? Jangan suka soal muda-muda gitu. Kalau saya tanya ya, pada rasanya muda banget. 27 sisanya. Katanya papa saya, Presiden Soekarno kalau orator katanya berapi-api. Katanya sampai tukang beca katanya nggak mau nari. Jadi saat itu digambarkan Yosua juga sedang berpidato di depan ruang bangsa Israel. Dia akan bilang gini, tentukan hari ini kamu mau menyembah kepada siapa? Kenapa Yosua ngomong keras begitu? Kenapa Yosua ngomong dengan tegas? Karena dia gregetan. Sudah dibilang jangan kawin dengan suku Amori. Masih juga bangsa Israel cari suku Amori untuk jadikan istri. Sudah dibilang jangan nyembah berhala. Tapi di ayat ini bilang begini, nih, kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepada nenek moyang beribadah di sebelah sungai Efrat? Allah itu Allah yang mati, Allah yang Yosua nggak suka, Allah yang Musa nggak suka, Allah yang Tuhan Allah nggak suka. Makanya Yosua bilang gini, terserah lu deh. Bahasa sehari-hari gitu, terserah lu sekarang lu mau nyembah siapa. Tapi gue kasih tahu ya, gue dan seisi keluarga gue ini akan nyembah Allah, akan beribadah pada Allah, kepada Tuhan. Yosua bilang, terserah lu mau nyembah siapa. Mau Allah yang gak benar silakan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, kata Yosua gitu, aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Susah dibilangin. Orang Jakarta bilang dablek. Sorry ya pakai bahasa gak enak ya, ya kan? Kadang jemaat kalau pakai bahasa halus-halus gak bertobat juga. Tahu bebal gak? Ah itu tuh, auban tuh katanya. Ubanan boleh tapi auban jangan. Ya kan kita rata-rata sudah ubanan semua nih, saya juga ubanan. Tapi kadang kita dablek ya, kadang kita bebal ya, guys tahu ya. Betul gak? Saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka lihat di medsos, saya hampir tiap hari khotbah di medsos. Saya pernah bicara tentang satu hal, tentang dablek, tentang bebal. Yuk kita jujur-jujuran yuk, ya.
Bapak Ibu jangan lihat ke kanan kiri. Saya mau tanya, siapa yang sudah 10 tahun ikut Tuhan Yesus? Hah? Berapa tahun Bu? 10 aja, 10 tahun. 0 sampai 10 tahun. Lebih Bu? 10 sampai 20? Ibu ya? 20 ke atas? Semuanya? Yang katakan apa ya? Baru gereja ini 2022 Bu, 22 tahun berarti 23 tahun ya. Yuk kita hitung ya, gak usah lama-lama ya. Anggap 10 tahun aja ya. Ya kan ya, 10 tahun aja. Setahun ada berapa minggu? 52. Kita potong diskon. Lagi malas ke gereja, gak usah dihitung ya. Kita hitung 30 aja setahun, 30 kali gereja ya. Gak usah banyak-banyak, 30 aja. 30 kali 10 tahun berarti sudah 300 kali ke gereja. Betul ya? Dengan khotbah berarti berapa kali? Kok masih susah dikasih tahu? Giliran sama anak galaknya luar biasa. Mama kasih tahu ya, jangan main air. Masih main air, mama bilang apa? Lu main air, sekali lagi mama hajar. Betul? Masih main air tuh anak dihajar gak? Saya mikir kadang gini loh, kalau Tuhan begitu gimana ya? Jujur yuk, kita introspeksi diri yuk. Ya kan? 300 kali dengan khotbah gak berubah. Coba kalau Yesus bilang begini, sekali lagi loh, gua hajar loh. Betul? Untung Allah tuh gak kayak gitu. Dia tunggu dengan sabar sampai kita benar-benar berubah. Bapak Ibu, hari ini saya pengen khotbah yang sederhana saja. Saya ingin ambil dari kata gini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Kata beribadah ini dalam bahasa aslinya dan ditulis dalam bahasa Ibrani, ditulis dengan kata abot. Sama-sama bilang abot yuk. 1, 2, 3. Abot. Iya. 1, 2, 3. Abot. Sekali lagi. 1, 2, 3. Abot. Abot artinya apa? Nah itu dia kan tadi sudah bilang. Beribadah ditulis dalam bahasa Ibrani dengan kata abot. Giliran saya balik, abot artinya apa? Diam. Kalau orang Jawa bilang abot itu berat. Beribadah di sini ada 2 arti. Di kata ini nih, abot ini ada 2 arti. Maksudnya gini, ya arti yang pertama, kalau mau beribadah, ibadah yang sungguh-sungguh. Bukan cuma sungguh-sungguh, tapi juga lakukan firman Tuhan. Arti yang kedua itu tadi beribadahnya ya. Arti yang kedua, ternyata kata abot ini, arti yang kedua, kalau mau melayani sungguh-sungguh dan tunduk akan perintah Tuhan. Jadi baik melayani, baik beribadah, kita harus jadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Masalahnya adalah seringkali kita disuruh dikasih tahu, sudah disampaikan, sudah diajar, sudah diingatkan oleh firman Tuhan, tapi kita nggak mau berubah. Loh, firman Tuhan yang mana saya mesti jalankan? Kadang-kadang cuma tanya gitu, firman Tuhan yang mana Pak yang saya jalankan? Nggak usah susah-susah. Hari ini Tuhan ingetin apa? Kalau Tuhan ingetin untuk mengasihi, mari kita belajar mengasihi. Kalau hari ini firman Tuhan bilang begini, jadilah orang yang sabar, ya belajar untuk sabar. Nggak gampang betul. Saya tahu nggak gampang. Nggak gampang jadi orang sabar. Ikut firman Tuhan gampang? Enggak. Banyak orang hamba Tuhan bilang begini, ikut firman Tuhan mah gampang. Saya mau bilang begini, nggak gampang. Tetapi kalau kita biasa melakukan, lama-lama kita dijijik dengan yang namanya dosa. Betul ya? Pak, Bu, saya dulu suka main judi.
namanya juga orang Pademangan ya. Ya kan? Cina Pademangan pasti main capsa, saya main QQ. Saya itu dulu sekolah pernah bawa uang jajan saya kan 1.000, saya ingat banget ya. Saya uang jajan 1.000. Saya pikir ampun, saya itu kalau sekolah, saya ingat banget dulu mie ayam harganya 600 perak. Iya, harus 90 Pak. Suruh kita Pak ya. Jangan-jangan kita satu sekolah nih Pak. Jangan-jangan Bapak teman satu meja saya dulu ya. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya pernah bilang saya tuh kok gak tinggi banget ya. Karena kan bapak saya miskin, mak saya miskin. Saya jajan 15.000, kalau makan mie 600, sisa 400. Naik U25, tahu ya U25 Metro Mini ya. Metro Mini 100, PP 200. Kalau saya makan mie, saya nggak bisa beli minum. Akhirnya gimana? Jalan ke sekolah pagian dikit, lihat teman-teman main kartu, kita melipir dulu sedikit. Main capsa dulu atau main QQ. Saya itu jago main capsa. Puji Tuhan, kok puji Tuhan. Memang pada pikir-pikir zaman dulu kacau sekali hidup saya. Sudah main judi, saya jago ngecak kartu lagi. Dosa saya pernah tambah kayaknya saat itu. Tahu nggak? Saya pernah menang. Ingat ya, saat itu tahun 90-an, saya pernah menang main judi 40.000. Kebayang nggak? Artinya 40 hari uang jajan saya. Puji Tuhan saya bisa buat bayar sekolah. Pakai puji Tuhan lagi ya. Pakai Tuhan tangkap. Saya pikir-pikir gini, jangan pernah berdoa. Saya mau bilang gini, jangan pernah berdoa minta pertambahan jiwa. Ini direkam ya? Direkam ya? Berarti saya nggak boleh jauh-jauh ya? Boleh ya? Sampai ujung sana boleh? Boleh. Jangan pernah berdoa minta pertambahan jiwa. Dosa besar. Sebelum kita melakukan apa yang Tuhan mau, setuju gak? Kadang-kala kita doa gini, kirim jiwa-jiwa yang hidup kita harus berdampak dulu. Betul gak sih? Iya kan? Saya cuma mau bilang begini, kalau maaf ya, kan saya gak kenal Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang sama, anggaplah Pak Daniel lah, Pak Daniel, udahlah Pak jangan ngerokok mulu, tapi saya akan bilang begini. Kira-kira apa yang kan saudara bilang ke saya? Jangan banyak ngomong lu dulu matiin rokok, betul? Iya kan? Kadang-kadang kita bilang gini, Pak, gereja Pak. Nanti orang akan bilang gini, ya gue lihat orang ke gerejanya kayak lu bilang gereja diberkati, lu aja hidup susah. Betul? Saya gak perlu banyak ngomong apa-apa, tapi kalau saya menunjukin bahwa saya orang yang diubahkan, orang akan bilang begini, iya lu, dia berubah lu sejak ke gereja. Saya dulu hobi main judi, dan ketika saya tinggalin itu, saya lihat teman-teman main judi, rasanya malah enak loh. Ngerti maksud saya? Sekali lagi, kadang-kadang kita egois, kita doa, kita klaim, kita teriak-teriak, Tuhan kirim jiwa, Tuhan berkati. Enak aja, tunjukin kita orang yang udah diubahkan. Tunjukin dulu hidup kita. Tuhan ngirim jiwa gampang. Tuhan bikin tiba-tiba gereja ini gak muat, gampang. Masalahnya gini, siap gak terima jiwa? Siap gak ngelola jemaatnya Allah? Siap gak jadi pengelola rumah Tuhan? Gimana Tuhan bisa nilai kita siap kalau kita juga masih main-main sama Tuhan? Datang ibadah supaya bisa pelayanan dan bisa dinilai orang baik. Datang pelayanan, datang ibadah gak sungguh-sungguh, cuma yang penting bisa setor muka aja ibadah. Disuruh melayani, ya pelayanan aja. Siapa tahu nanti dapat uang lumayan.
Dosa besar tuh, betul nih. Saya mau bilang, pelayanan karena orientasi dapat uang, dosa besar. Saya kalau pelayanan nggak pernah lihat amplop, saudara, beneran aja. Enggak, karena habis terima amplop, kadang saya kasih istri, jadi saya nggak lihat, maksudnya gitu. Oh enggak kayak gitu. Orang dari pulau, dari luar kota, dari pulau lain, saya harus terbang kalau ke sana dan nggak cukup 1 hari, nggak cukup 2 hari, karena saya harus 3 hari minimal di sana, ngundang saya. Pak, saya mau ngundang untuk khotbah Natal, Pak untuk KKR di sini, Pak untuk di sini. Tapi kami nggak punya budget, Pak. Kita cocokkan aja yuk, cocokkan jadwalin. Kalau saya bisa, saya akan pergi. Kadang-kala saya sama istri harus pergi terbang, ongkos sendiri, penginapan sendiri, makan sendiri. Berkatnya dari mana? Jangan itu berkat deh. Kadang-kala kita nyanyi pakai lagu Pentakosta lama sih. Itu berkatmu ya, apa? Kalau itu tuh. Berkat Tuhan, mari hitunglah, dan kau akan kagum. Ya Allah, nafas tuh berkat. Ibadah kalau nggak pengen jalanin apa kata firman Tuhan, ngapain ibadah? Bapak Ibu sekarang, saya punya minuman. Ini ada mereknya Aqua. Oke ya, Aqua ya. Saya bilang begini, Bapak Ibu, saya itu sales Aqua. Sudah 15 tahun saya kerja di Aqua. Misalkan, ya, Aqua ini menyehatkan. Aqua ini air terbaik yang pernah ada di Indonesia, air mineral. Dan paling terkenal, saking terkenalnya orang kalau beli air mineral, bukan bilangnya beli air mineral, bilangnya beli, itu saking terkenalnya perusahaan saya. Bapak itu harus minum ini. Pokoknya ini adalah minuman terbaik di Indonesia. Menyehatkan, menyegarkan, menghilangkan ketombe. Tapi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa sudah 15 tahun saya kerja di sana, keluarga saya 5 tahun terakhir minumnya khas. 5 tahun terakhir keluarga saya minum ini. Jadi Bapak Ibu mau beli Aqua berapa banyak? Mau beli kan? Kenapa? Lah itu dia. Ibu bisa bilang saya nggak minum. Sama kan? Sama nggak dengan orang dunia luar sana? Dia lihat kita, lalu bilang firman Tuhan berkuasa. Lu sendiri nggak jadi pelaku. Betul? Ngerti maksud saya ya? Lu sendiri nggak lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Gimana gue bisa ikut? Saya waktu beberapa lama lagi ke gereja, saya beberapa waktu lalu tinggal di kota Surabaya. Ada satu pendeta lagi khotbah seperti ini, tiba-tiba jatuh dan meninggal. Siapa yang tahu usia? Saya punya kenal dekat sama dengan satu orang pendeta di daerah Karawaci. Selesai khotbah dia turun, tiba-tiba jatuh dan meninggal. Siapa tahu usia? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Loh, mau kapan keluarga kita dilawat Tuhan? Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan lawat keluarga saya, Tuhan pulihkan keluarga saya, Tuhan supaya keluarga saya terima Tuhan. Ya berubah dulu hidup kita. Udah Pak, jangan jadi jam Pak, saya jadi grogi Pak. Bapak pakai ngasih tanda begini. Saya sudah kasih waktu 35 menit Pak, di sini alarm saya bunyi Pak. Bapak pakai ngingetin saya. Saya tahu Pak, saya orang baru pertama kali Pak. Tolong Pak, jangan gitu-gitu amat Pak. Ya ampun, kalau nggak suka maju aja ke depan Pak, kasih nada. Saya ngerti Pak. Saya udah lama khotbah Pak, di mana-mana Pak. Pokoknya kalau main musik udah maju tiba-tiba kasih nada. Sorry. Kayak anak sekolah ngelesnya pintar aja.
Kayak baju hijau. Loh, betul nggak? Kadang-kadang kan gitu ya, kita berdoa buat keluarga tapi kita nggak belanja coklat buat keluarga. Sorry ya, begitu banyak ibu-ibu ke gereja, doa buat suami mau supaya ke gereja, Tuhan rawat suami saya. Lah Tuhan bilang gini, lu dulu berubah, jangan ngetik uang belanjaan. Betul nggak? Betul nggak? Banyak bapak-bapak kok tanya, Pak, mana istrinya nggak gereja? Aduh, istri Pak saya mah susah Pak, kalau disuruh gereja, males, udah biasa aja Pak ke gereja. Lah gimana males? Lah kitanya nggak pernah berubah. Betul ya? Itu tanda kedua ya? Oh jadi gitu mainnya. Tanda pertama ada yang begini, tanda kedua mic-nya diketok tuh. Tanda kedua, tanda ketiga listrik dimatiin. Tahu gua cara mainnya begitu. Oke, kalau cara mainnya gitu. Saya telepon istri saya dulu deh. Pak, Bu, berubah yuk. Ya, berubah ya. Yosua bilang gini, kalau mau beribadah, beribadah sungguh-sungguh. Ikuti apa kata firman Tuhan. Saya lama jadi pelayan Tuhan. Saya lama sebelum saya khotbah, Tuhan izinkan khotbah kemana-mana. Saya lama melayani di gereja lokal saya. Jadi WL, jadi singer, jadi penerima tamu. Kadang saya harus nyapu gereja. Yang namanya nginep di gereja itu sudah makan hari-hari buat saya. Saya tuh suka banget tinggal di gereja, betulan. Sampai ada mama saya pernah bilang gini, cari hengki itu paling gampang. Kalau nggak gereja, rumah kantor. Jarang saya nongkrong gitu. Jarang banget. Saya mau bilang begini. Kalau mau pelayanan, sungguh-sungguh. Banyak orang saya temuin gini. Saya pernah jadi satu koordinator ibadah di sebuah gereja. Pemain keyboard kami rumahnya 100 meter dari gereja. Hujan rintik. Dia telepon saya, kok hujan? Saya nggak bisa datang ya kok. Bapak Ibu tahu nggak? Sorry ya. Saya bilang gini, saya nangis di hadapan Tuhan. Benar-benar saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang Tuhan, kasih saya karunia bisa main musik. Udah lu gak usah main. Serius. Saya kesel, Tuhan gak pernah kasih saya bisa main musik. Saya WL. Saya bertahun-tahun jadi WL, berpuluh-puluh tahun saya jadi WL. Tuhan izinkan saya WL sampai keluar luar kota. Walaupun orang bilang suara saya pas-pasan. Tapi Tuhan izinkan saya melayani. Tapi saya tidak pernah bisa main musik. Main gitar saya nggak bisa. Main keyboard apalagi. Oh, itu jangan tanya. Bapak suka ngetes sih. Wah, nggak suka nih kayak gini nih. Ngetes ini. Udah dibilang nggak bisa main musik. Apa ditanya drum. Tapi waktu saya kuliah teologi. Dosen musik saya bilang begini. Bahkan saya kuliah teologi. Dosen ada pelajaran musik juga kan. Dosen musik saya bilang gini. Yuk kita harus belajar musik supaya kita ngerti sedikit-sedikit. Dan besok, bukan besok, nanti pas pertemuan keberapa gitu ya, kalian harus punya alat. Oh saya tahu nih, tanda ketiga adalah jam dinding mulai ditampilin. Dari tadi kan, iya deh kan itu kan, mati ya, dimatiin. Bapak Ibu, saya matiin tab saya. Tuh kan, video mulai tayang, habis ini pengumuman. Sementara korban disampaikan, pengumuman dijalankan. Tadi saya ngomong, dosen-dosen saya bilang gini, nanti pas pelajaran musik berikutnya, ada keberapa gitu, pertemuan keberapa, setiap orang harus punya alat musik ya.
Saya bingung mau alat musik apa. Saya mau beli gitar. Saya mau beli gitar, semua orang banyak bisa main gitar kan. Saya mikir, main apa saya? Tapi saya nggak mau rugi. Maksudnya ini, kalau saya beli gitar 500.000 itu jelek. Betul kan ya? Masa sih saya beli gitar 1 juta ke atas, tapi saya bisa mainin? Saya beli kalimba. Ada yang tahu nggak kalimba? Ada yang tahu nggak kalimba apa? Nah, nggak tahu kan? Kalimba tuh alat musiknya kecil segini, mainnya cuma dipencet-pencet. Dan puji Tuhan, dosen saya nggak bisa main gitu. Egi, kau bawa musik apa? Alat musik apa? Ini Pak. Itu ya. Aduh, saya lupa namanya apa ya? Kalimba Pak. Cara mainnya gimana? Begini Pak, dapat nilai A saya. Sebelum mulai kuliah, saya belajar. Ting tung. Udahlah, ibu kita kantinnya isi bisa. Dia bilang gini, oh itu alat musik. Oh ini Pak, keren Pak, Bapak mau? Kalau Bapak mau, habis pelajaran saya kirim ke Bapak. Nggak usah. Kalimba Pak, alat musik khas Indonesia. Tadi saya mau beli sasando, tahu sasando kan? Oh Pak, dari timur ya? Sasando itu lebih unik lagi. Seperti gitar kecapi, tapi dari Kupang. Pak, Bu, kembali lagi jadi pelaku firman Ajil. Mau pelayanan, mau ibadah, sungguh-sungguhlah. Berasa kok. Berasa WL yang sungguh-sungguh, singer yang sungguh-sungguh, pemain musik yang sungguh-sungguh, berasa kok. Betul ya? Pelayan yang persiapan atau enggak persiapan, jemaat tahu kok. Jemaat tahu. Pemain musik maju ke depan ya. Kalau giliran bilang, pemain musik maju, akhirnya selesai juga loh. Itu tanda ketiga tuh. Gila. Pak, Bu, satu kali ada ibu-ibu ke gereja. Setiap kali ibu ini ke gereja, kasih nada dong Pak, biar suasananya agak syahdu gitu Pak. Lagu-lagu yang melankolis gitu Pak. Pak, Bu, satu kali ada seorang ibu-ibu ke gereja. Tiap kali dia ke gereja, pulang gereja pasti dihajar sama suaminya, dipukul sama suaminya. Tiap kali. Kamu ke gereja lagi mah? Iya Pak, dihajar, ditendang. Gereja ini bilang begini, 3 bulan lagi kita mau retret. Yang mau ikut daftar ya. Si ibu ini bilang gini, Tuhan, aku tuh pengen daftar retret Tuhan. Tapi kalau aku ke gerejanya aku dihajar sama suami. Gimana aku retret 3 hari 2 malam? Tuhan, aku pengen banget Tuhan, pengen retret. Istri nangis di depan Tuhan, dia minta Tuhan, aku pengen retret Tuhan. Sudah puluhan tahun aku gak retret, sejak nikah aku gak pernah ikut retret. Dia nangis di depan Tuhan. Yang terjadi apa? Dia izin sama suaminya, Pak, boleh gak aku ikut retret? Suami jawab apa? Boleh Mak. Wah, istri kaget. Pak, boleh. Kamu pukul aku enggak? Enggak. Aku enggak akan pukul kamu. Dia ikut retret. Dia sungguh-sungguh dia cari Tuhan. Dia berdoa di retret. Tuhan, aku berdoa buat suamiku. Hari ini Tuhan merawat suamiku. Dia berdoa 3 hari 2 malam buat suaminya. Tuhan, bukan aku
betapa kasih Tuhan. Pulang dari retret, dia sudah takut keringat dingin mau masuk ke rumah. Dia bilang, Tuhan, udahlah kalau dipukul gak apa-apa lah, sudah. Ya nanti Tuhan ubahkan suamiku. Begitu dia pulang ke rumah, suaminya bilang begini, "Ma, udah pulang?" "Sudah, Pak." "Ma, Papa bikin nasi goreng buat Mama." Istrinya paling suka nasi goreng bikinan suaminya. Sekarang istrinya terbengung-bengung. Sudah diizinin ikut retret, pulang dibikinin nasi goreng. Agak malam dikit, istrinya tanya, "Pak, boleh ngomong gak?" "Boleh, Ma. Kenapa?" "Pak, kenapa kamu izinin aku retret? Kenapa kamu hari ini bikinin aku nasi goreng kesukaanku?" Suami jawab gini, "Ma, aku tuh bingung sama kamu. Aku pukulin kamu setiap kali kamu ke gereja. Kamu gak pernah teriak marah sama aku. Bahkan aku pernah lihat Mama malam-malam berdoa teriak begini, 'Tuhan berkati suamiku, kasih dia kesehatan. Tuhan berkati suamiku, entah kenapa tadi dia bilang dia sakit, kepalanya pusing. Tuhan jangan dia, Tuhan. Papa lagi tidur, Mama doa buat Papa," katanya gitu. "Ma, kenapa sih Mama gak pernah marah sama Papa?" Istrinya bilang, "Pak, Mama bukan gak pernah mau marah sama Papa, tapi ada kasih Yesus yang hadir dalam hidup diri Mama," katanya, "yang beri kekuatan ke Mama untuk gak marah sama Papa." Suaminya bilang begitu, "Ma, kenalin Papa sama pribadi Yesus. Perlu dikorbanin, perlu ditengking, tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih, berubah supaya bisa mengubahkan orang lain." Betul ya? Berubah. Jangan teriak-teriak minta pasangan kita berubah. Jangan teriak-teriak minta hidup kita berubah sebelum kita sendiri berubah. Cari jiwa tuh gampang. Syaratnya cuma satu kok. Bila Allah ditinggikan, Dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Sekarang ada lagu zaman dulu tuh. Dia akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah. Terus nama Yesus saja disembah. Oh, haleluya. Bila ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti semua orang datang kepadanya sekarang. Ingat, yang pertama, dia harus makin bertambah. Bukan egois kita yang makin bertambah, bukan kesombongan kita yang makin bertambah, bukan karena kita kenal Kristus kita makin sombong. Kita semakin berkurang. Supaya apa? Supaya berubah. Minimal keluarga kita berubah. Ya dia nggak berubah, ya kita yang tahu kebenaran, kita yang berubah dong. Kita yang tahu kebenaran, kita harus berubah. Bangun diri ya. Kita akan ujian yang tadi terhubung. Refnya aja. Selalu melengkapi hatiku.
Seringkali kami tidak jadi teladan bagi orang. Seringkali kami nggak mencerminkan Kristus ada dalam hidup kami. Seringkali kami bikin malu Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu keluarga kami dilawat Tuhan. Kami rindu keluarga kami dimenangkan bagi Tuhan. Tapi sebelum mereka ubahkan kami dulu Tuhan. Ubahkan kami dulu Tuhan. Ubahkan kami dulu Tuhan. Beri kami kemampuan menjadi pelaku firman-Mu. Beri kami kemampuan Tuhan Yesus. Nama kasih. Oh Kudus, ingatkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus mampukan kami Tuhan, bukan sebagai pendengar, bukan sebagai pembicara, tapi sebagai pelaku kebenaran-Mu. Kami tahu Roh Kudus sanggup memampukan kami. Dalam nama Yesus, yang diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, saya kembalikan. Di mana tubuh dan darah dari Tuhan muncul karena saya dan saudara. Saudara diberkati dalam firman, ya, berubah dalam sisi apapun berubah, sehingga ya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih banyak. Thank you semuanya. Siapkan hati kita, ya, siapkan hidup kita. Sebentar kita mau sama-sama, ya, makan semeja dengan Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Mari saya undang Kak Arifa akan datang untuk membantu di dalam perjamuan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa pada kesempatan malam ini ya Tuhan, di mana Tuhan mati, tubuh-Mu hancur, darah-Mu tercurah Tuhan bagi kami, orang berdosa, orang yang harus binasa, tetapi kasih-Mu membalut, kasih-Mu mengangkat, kasih-Mu mengembalikan, sehingga kami tidak binasa, tapi kami boleh masuk dalam kekekalan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Berkati akan hati daripada kami. Kuduskan bagi hamba-Mu yang akan melayani dalam perjamuan.
yang suci, salib yang sempurna. Dosa daripada kita umat manusia boleh tebus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua sudah dapat ya jam ini. Ya, kita angkat roti ini lebih tinggi di atas kepala daripada kita, dan kita dengar firman daripada Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku," kata Yesus. Saudara, ya, tubuh yang mulia ini hancur bagi kita semua orang berdosa. Kita boleh ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya luar biasa, sempurna, kekal buat selamanya. Mari kita makan dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Allah. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka meminumnya dari cawan itu, dan dia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Darah Kristus ditumpahkan bagi banyak orang, bagi saya dan bagi saudara. Dalam perjanjian yang kekal, perjanjian yang sempurna. Mari kita minum dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan kita, bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami hati yang gundah gulana mendapatkan kekuatan kedamaian yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa membalas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan nama daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Mengucap syukur atas sakramen ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan yang kedua, persembahan kita. Haleluya. Kita akan pujian, pengharapanku hanya Yesus. Yeah.
Saya serahkan kepada Bapak dan Ibu. Ya, puji Tuhan. Yesus pengharapan daripada jiwa kita. Ya, pengharapan dia. Ya, pengharapan dunia sifatnya sementara. Ya, tapi pengharapan daripada Tuhan kekal buat selamanya. Ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih buat hambanya, ya, Pendeta Hengki Susanto. Ya, saya kenal beliau ya lama ya. Ya, harusnya minggu kemarin ya, tapi video tidak bisa. Ya, oh bukan tidak bisa ya, karena di sini ada perkampungan ya, maka sudah itu. Jadi ya, kiranya Tuhan boleh memberkati buat pelayanan dari Pak Hengki dimanapun melayani ya. Saudara, Bapak Ibu ya, beliau ini baru sehat ya. Rupanya waktu kami ketemu beberapa waktu yang lalu dia baru mengalami sakit ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kembali kesehatan, kesembuhan. Coba lihat, ini modalnya kayak gini dulu nggak begini, ya sembuh. Ya kan nggak begini, kurusnya luar biasa. Dulu ya mungkin kalau saudara baru ketemu ya, modalnya nggak begini, tapi ya Tuhan masih memberikan kekuatan, masih memakai ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati buat kehidupan rumah tangga pelayanan daripada Pak Hengki Susanto ya. Pengumuman ibadah seperti biasa ya, minggu depan kita ketemu lagi di jam 6 sore ya. Dan ibadah seperti ini nanti yang bertugas ya bisa lihat di grup ya, siapa-siapa ya. Biarlah kita boleh ibadah dengan sungguh-sungguh seperti firman Tuhan tadi katakan ya. Kemudian ya, jangan lupa bulan April ada Paskah bersama ya, GPPS DKI ya. Nah, kita mendapatkan tugas yaitu bagian kolektor atau persembahan ya, itu 6 orang ya. Nah, 6 orang nanti kita ada di Geraha apa itu, Matapel yang ada di Kebon Jeruk ya. Jadi nanti ada kita ibadahnya di situ jam 5 sore ya. Nah, yang bertugas nanti dalam persembahan 6 orang tersebut ya, saya bacakan nanti kembali diingatkan ya. Yang pertama Bapak dan Ibu Richard ya. Yang kedua Ibu Dika dengan Ibu Maria ya. Dan yang ketiga Ibu Nur dengan Ibu Yoke ya. Jadi 6 orang ya. Kita akan Paskah bersama ya, GPPS DKI ya, di Geraha Matapel jam 5 ya. Kemudian kita ada Paskah sendiri ya, maksudnya di tempat ini ya. Paskah lokal maksudnya, bukan Paskah bersama. Ya kan, itu yang tadi Paskah bersama ya, kita sama-sama. Nanti kita Paskah lokal ya, Paskah biasa, ibadah Paskah biasa seperti ini ya. Nah itu kita berdoa ya supaya Tuhan boleh memberkati ya, dengan dana itu kan perlu dana juga, iya kan? Nah, kan misalnya beli telur dan lain sebagainya ya. Nanti Bapak Ibu yang mau mendukung ya dalam Paskah lokal kita di sini ya,
ya boleh kumpulkan kepada Ibu Yoke ya, untuk ditaruh, nanti baru ya keluarkan ya. Kita kan nanti mau beli telur dan lain sebagainya ya, namanya Paskah ya. Ya puji Tuhan. Kiranya ya Tuhan boleh memberkati ya kepada kita ya, berkati semuanya ini. Terima kasih buat listener ya, multimedia ya, semua yang melayani pada kesempatan malam ini ya. Tuhan boleh memberkati di dalam pelayanan semuanya. Dan sebentar kita akan kembali sama-sama berdiri ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan kembali mengakhiri ibadah malam hari ini. Kami Tuhan Yesus terima kasih. Yang berdoa buat WLC
Sebentar kami akan kembali, Tuhan menolong perjalanan daripada kami. Tak lupa kami doakan dan bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Presiden, wakil, para menteri, pejabat tinggi dari pusat sampai daerah diberikan roh takut kepada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan baik, sehingga nama Tuhan bebas dipuji, dimuliakan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bimbing perjalanan kami, kau dekat dalam kaki berkendaraan, pelindungan Tuhan menyertai bagi kami. Tiba di rumah kami dalam keadaan tidak berlangsung apa, celaka dijauhkan di dalam kuasa daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian di dalam Tuhan,